Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang reserve par telepon au restaurant, atau dalam bahasa Indonesia adalah reservasi lewat telepon di suatu restoran atau ingin memesan suatu ke salah satu restoran. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh dialog yang digunakan saat kita reservasi menggunakan telepon untuk kepada suatu atau di suatu restoran, dan saya juga akan menjelaskan tentang vokabuler yang sering digunakan saat kita berbicara dengan lawan bicara kita, apalagi untuk reservasi di suatu restoran melalui telepon. Nanti saya juga akan memperlihatkan contoh video yang sudah saya ambil, jadi untuk teman-teman nanti bisa diperhatikan lebih baik dan agar teman-teman juga bisa lebih mengerti materi yang akan saya sampaikan saat ini. Oke, jadi di Prancis maupun di Indonesia memang memiliki beberapa perbedaan, apalagi saat ingin mereservasi di salah satu atau memesan di salah satu restoran. Jika di Indonesia kita mungkin terbiasa mereservasi menggunakan website atau situs dari restoran tersebut melalui internet, dan kebanyakan dari kita juga menggunakan seperti aplikasi online. Nah, sedangkan untuk di Prancis, kurang lebih mayoritas memang masih menggunakan reservasi melalui telepon, dan memang biasanya ada nomor yang bisa dihubungi dari sebuah restoran itu. Nah, selain itu juga di Prancis juga terdapat menu tradisional Prancis yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, un menu en France biasanya di Dangzang Restaurant yang disediakan memang memiliki beberapa tipe dan juga beberapa bagian seperti d'entrée, seperti dessert atau makanan penutup, dan un aperitif atau biasanya itu minuman beralkohol untuk orang berusia 21 tahun ke atas atau orang dewasa. Jadi, di menu Dangzang Restaurant di Prancis atau menu tradisional yang biasanya ada di restoran Prancis, biasanya yang pertama ada d'un aperitif. D'un aperitif ini adalah, kalau di bahasa Indonesia adalah artinya minuman beralkohol. Di Prancis sendiri, d'un aperitif itu eventuellement itu adalah artinya itu jika diperlukan. Jadi jika ada tidak apa, dan jika memang tidak memerlukan minuman beralkohol juga tidak apa, itu hanya opsional. Yang kedua ada don entrée. Don entrée itu adalah makanan pembuka atau bisa dibilang sajian yang disediakan terlebih dahulu sebelum makanan utama atau hidangan utama, yang tentunya biasanya hanya untuk menyicip rasanya terlebih dahulu ya, mungkin seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada d'un plat de viande ou de poisson avec de légumes. Jadi di sini tuh terdiri dari beberapa hidangan daging, contohnya seperti ayam, ikan, sapi, dan yang lain-lainnya. Dan biasanya disertakan juga de légumes. De légumes itu sayuran yang bisa disediakan berbarengan dengan hidangan daging maupun yang lainnya. Yang selanjutnya ada d'une salade, itu adalah salad. Sama seperti d'un aperitif, ini adalah eventuellement. Jadi terkadang memang di Prancis itu di restoran tidak semuanya memiliki menu salad. Jadi menu salad ini hanya opsional juga, dan eventuellement itu hanya jika diperlukan dan jika diinginkan juga oleh konsumen. Selanjutnya biasa menu tradisional yang ada di Prancis ada de fromage. De fromage adalah keju yang biasa kita kenal. Mungkin di sini memiliki banyak jenis keju, apalagi di luar sana di Prancis memang memiliki banyak jenis keju ya. Selanjutnya ada d'un dessert. D'un dessert itu adalah, atau bahasa Inggrisnya dessert, itu adalah makanan penutup yang biasanya disajikan setelah kita selesai menyantap makanan utama, hidangan utama, seperti tadi ada d'un plat de viande et de poisson. Jadi contohnya seperti hidangan daging-dagingan ataupun ikan dan yang lainnya. Nah, selain itu juga menu tradisional yang biasa disajikan yang terdapat di restoran-restoran ada d'un café et d'un digestif. Jadi d'un café ini itu kopi, dan untuk d'un
digestif itu sama seperti Dun aperitif, itu minuman beralkohol juga, dan itu pun berlaku eventuellement, jadi tidak diharuskan gitu. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang konsin-konsin yang digunakan biasanya saat kita ingin berdialog atau mereservasi atau memesan ke suatu restoran menggunakan telepon. Biasanya yang pertama kita menggunakan kata-kata vouloir. Vouloir ini artinya adalah ingin. Jadi seperti saya ingin, kami ingin, Anda ingin, seperti itu ya. Kedua, ada je voudrais. Je voudrais itu saya ingin. Misalnya saya ingin memesan apa, seperti itu ya. Terus ada tu voudrais. Tu voudrais itu adalah Anda ingin. Biasanya yang menanyakan ini adalah pihak dari restoran tersebut ingin menanyakan Anda ingin memesan apa, seperti itu. Lalu ada il voudrait. Il voudrait ini artinya adalah dia akan, seperti dia akan memesan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada nous voudrons. Nous voudrions. Nous voudrions ini artinya ada we would, kita akan. Itu seperti kita akan memesan sebuah makanan penutup, atau kita akan memesan suatu makanan pembuka, seperti itu. Selanjutnya juga ada elles voudront. Itu artinya adalah mereka ingin. Mereka ingin di sini tuh diambil dari pihak ketiga, jadi dari sisi perspektif pihak ketiga ya, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga memberikan contoh untuk dialog réservé par téléphone au restaurant. Oke, di sini ada dua subjek, yaitu yang pertama ada le client. Le client itu adalah yang ingin memesan, dan ada le serveur. Le serveur itu adalah dari pihak dari restoran tersebut yang sedang berjatuhan juga dengan le client. Jadi saya akan membacakan dialog tersebut, jadi mohon diperhatikan oleh teman-teman ya. Le client. Je voudrais réserver une table. Aurez-vous une table pour deux? Di sini dia menanyakan, saya ingin memesan saya ingin memesan satu meja untuk 2 orang, apakah ada? Lalu le serveur menjawab, à quel nom, à quelle heure, pour combien de personnes, salle venue ou non venue. Jadi dia menanyakan atas nama siapa, pukul berapa dia memesan itu, untuk berapa orang, dan apakah akan datang langsung atau dibawa ataupun tidak langsung, seperti itu. Jadi dilanjut, le nom Julien à 7 heures pour 2 personnes. Dia bernama Julian, dia akan memesan meja pada pukul 7 dan untuk 2 orang. Le serveur, oui, une table pour 2 personnes à 7 heures dans la salle, le nom Julien. Dia dengan ini sang server sudah membooking atau reservasi meja untuk Julian. Nah, dari dialog ini kita sudah tahu bahwa jika kita ingin membuat dialog ataupun mengenai reservasi melalui telepon, yang harus kita ajukan pertama adalah nama kita, pukul berapa kita akan memesan itu, lalu untuk berapa orang, dan setelah itu jika ketiga opsi ini sudah kita sampaikan, kita akan ditanya oleh pelayan restoran yang menelpon kita, dan mereka akan biasanya mengatur jadwal atau mengatur tempat yang ingin disediakan untuk meja yang sudah kita pesan. Dengan seperti itu memang dapat dilihat bahwa dari dialog ini teman-teman bisa untuk memahami konsin maupun kata-kata yang memang sudah tersedia dari vokabuler dan yang lain-lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman dengan ini juga bisa semakin mendalami tentang vokabuler untuk pertemuan kali ini ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas ya, memberikan tugas dan soal untuk kalian kerjakan, dan
dan juga akan menjadi PR juga untuk tugas di minggu depan yang masih berhubungan dengan pertemuan kali ini. Jadi, saya minta dari teman-teman sekalian untuk berpasangan dua orang, yaitu ingin agar teman-teman di sini tuh tugasnya membuat dialog tentang reserve par telepon au restaurant. Jadi seperti contoh yang sudah tadi saya bacakan untuk contoh dialog, teman-teman silakan buat berdua-berdua, dan minggu depan saya akan memanggil satu persatu dan saya akan menilai bagaimana pemahaman kalian sejauh ini mengenai reserve par telepon au restaurant. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja karena terlihat bahwa teman-teman juga sudah memahami dan juga bisa mengerti dari konsin, dari vokabuler, dan dari contoh yang sudah saya berikan. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, ditunggu untuk tugas dan penampilan kalian di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah mendengar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir.